Papa yakin. Papa minta Kartika untuk datang. Karena seingat Mama, terakhir Papa teleponan dengan Kartika, Papa dapat serangan jantung yang pertama. Papa yakin lah Papa. Iya, Ma. Kalau bukan Kartika, siapa lagi yang bisa menolong Emil dengan cepat? Gimana Pak? Bisa? Iya, Ma. Dia bilang dia mau datang. Kita tunggu aja ya. Yaudah, semoga dia cepet datang ya. Ya. Udah, Papa pokoknya jangan pusing, jangan stres, Papa harus tenang, jaga kesehatan jantung Papa. Ya, kita doakan semoga Emil baik-baik aja. Amin. Kita jalaninnya sama-sama ya Pak ya. Ya. Yakin Pak? Donor darahnya udah dapat. Apa perlu Lingga ikut cari? Nggak usah, enggak. Lebih baik kamu urus administrasi Emil aja ya. Papa udah dapat donornya kok. Iya Pak. Yaudah, setelah urus administrasi, kamu langsung antar Arini pulang ya. Udah pulang aja. Biar Mama sama Papa yang jaga Emil di sini, oke? Ma, nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku bawa mobil. Jangan. Kamu masih terlihat shock dan juga you look very tired, ya. Mama nggak mau kamu sampai sakit dan nanti ada apa-apa di jalan. Biar Lingga yang antar, oke? Iya Rin. Ayo. Ya udah kalau gitu aku pulang ya. Ma, semoga Mas Emil bisa cepat sembuh ya. Aku minta maaf ya, ini gara-gara aku. Oh, bukan gara-gara kamu. Inam juga kecelakaan, bukan salah siapa-siapa. Kita nggak ada yang mau ini terjadi, oke? Udah, kamu hati-hati di jalan ya. Aku pulang dulu ya. Udah, hati-hati ya. Hati-hati ya. Kamu jaga Arini ya. Ayo Rin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Jo, kamu mau nunggu Mbak Arini sampai selesai atau gimana? Aku nggak tahu sih Mas, tapi kayaknya hari ini lo nggak butuh kita ya. Apalagi sekarang udah ada Lingga. Aku yakin Lingga pasti ngejagain urusan ini dengan baik sih. Kalau gitu aku coba telepon Arin dulu kali ya, buat mastiin kita aman atau nggak buat balik. Ya, lebih baik kamu telepon dia. Aku juga kasihan kalau kamu nunggu kelamaan di sini. Wah, ternyata Mas Ari nanya kayak gitu karena dia mikirin gue. Perhatian banget sih Mas Ari sama gue. So sweet deh. Gue masih boleh baper nggak sih? Mas Ari ini gimana sih sebenarnya? Udah nggak usah ngarep mulu, Angel. Ingat, Angel, stay cool, stay cool. Aku sih sebenarnya fine aja ya Mas nunggu di sini. Apalagi aku khawatirnya tuh kalau misalnya kita balik duluan, tapi ternyata hari ini masih butuh kita terus kita udah nggak ada di sini. Jadi ya aku nggak enak aja, apalagi kondisinya lagi kayak gini. Ya, betul juga. Yaudah, kamu telepon aja ya. Yaudah, aku telepon dulu ya. Isi data nama diri pasiennya Pak, sama nama penanggung jawabnya. Ya, baik Sus. Halo Angel. Halo, Rin. Gimana kondisi Mas Emil? Udah tertangani dengan baik? Mas Emil sekarang lagi ditanganin sama dokter. Dia tuh butuh darah buat operasi, tapi udah aman kok. Udah diurus sama orang tuanya. Sekarang tinggal nunggu dikabarin lagi sama dokter. Syukurlah kalau misalnya Mas Emil udah tertangani dengan baik. Lo di mana sekarang? Ini gue sama Sari lagi di kafetaria. Nah, ini Rin, gue mau nanya sama lo. Gue sama Mas Ari kalau balik aman nggak? Lo masih butuh kita atau nggak? Udah nggak apa-apa, kalian pulang aja ya. Udah aman kok semuanya. Di sini juga ada Mas Lingga sama keluarganya. Maaf ya kalau gue jadi ngerepotin kalian. Jangan ngomong kayak gitu. Nggak ngerepotin sama sekali kok. Yaudah, jadi nggak apa-apa nih. Aman kita pulang. Ya, aman. Pulang aja, nggak apa-apa. Gue juga sekarang lagi sama Mas Lingga, lagi ngurusin administrasi. Abis ini gue juga balik. Ya udah. By the way, lu balik sama siapa? Lu nyetir? Enggak. Gue nanti dianterin sama Mas Lingga, dia yang setirin mobil gue. Ya udah. Gue balik ya. Bye, Besti. Ya udah, lu juga hati-hati ya. Bye. Ini ya, Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Mas, aman kata Arini untuk kita balik. Kita balik sekarang yuk. Sekarang Arini itu lagi ngurusin administrasinya sama Lingga. Oh, oke. Kalau gitu kita pulang ya habis ini. Kayaknya gue harus selesaikan dulu urusan gue sama Angel. Apapun yang terjadi,
Gue harus menyatakan perasaan gue secepatnya. Gue nggak mau dianggap cuma main-main sama Angel. Mas, Yuk. udah siap? Oh iya, aku bayar dulu ya makanan kita. Kamu tunggu bentar di sini. Oke, udah aku selesai bayar. Yuk, pulang. Papa yakin. Papa minta Kartika untuk datang. Karena seingat Mama, terakhir Papa teleponan dengan Kartika, Papa dapat serangan jantung yang pertama. Papa yakin nggak Papa? Iya, Ma. Kalau bukan Kartika, siapa lagi yang bisa menolong Emil dengan cepat? Akan lama kalau nunggu dari pihak rumah sakit mendapatkan donor darah buat Emil. Oke. Tapi Papa janji ya, Papa harus tenang, jaga emosi, dan janji Papa nggak boleh kenapa-napa ya? Ya? Iya, Ma. Kan Papa? Papa nggak apa-apa? Papa cuma pusing sedikit, Ma. Kayaknya Papa perlu teh panas. Ya udah, Papa di sini ya, jangan kemana-mana. Mama ke kafetaria dulu ya. Iya. Oke. Kayaknya aku mesti telepon Pak Krisna deh. Minta dia datang ke rumah sakit, memberitahu kondisi Emil kecelakaan dan dirawat di rumah sakit ke pihak polisi. Aku telepon sekarang deh. Selamat siang Bu Pertiwi. Selamat siang Pak Krisna. Maaf mengganggu. Pak Krisna, ada hal penting yang mau saya bicarakan soal Emil. Ada apa dengan Emil Bu? Apa dia buat masalah lagi? Enggak, Emil nggak buat masalah. Saya minta Pak Krisna untuk datang ke Permata Royal Hospital sekarang karena Emil kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Astagfirullah. Kejadiannya baru aja Bu? Iya, baru saja Pak. Baik Bu, saya akan ke sana. Setelah itu saya akan melapor ke polisi sebagai kuasa hukum Emil. Maka dari itu saya telepon Bapak untuk memberitahu hal ini. Ya. Baik Bu, saya akan ke rumah sakit sekarang juga. Oke, makasih banyak Pak Krisna. Sama-sama Ibu. Kok nggak ada kabar dari Kartika ya? Apa Kartika akan datang? Apa yang terjadi sama anak saya? Nggak perlu juga kamu bersikap seperti itu. Emil juga anak aku. Gimana dia? Emil ada di dalam. Dia belum sadarkan diri. Emil kecelakaan, jatuh dari ketinggian, dan banyak kehilangan darah. Makanya aku telepon kamu untuk donorkan darah yang kamu dia. Saya melihat dia.